Pemirsa, sambut mempelai pria dan wanita. Daza perempuan licik, ini hadiah pernikahan darimu, main dengan banyak pria lain. Kenapa tidak kau? Mari saja kau. Aku tidak sungguh. Kak Luwei. Aku benar-benar tidak. Li Mengki, jangan jijikan aku. Kak Luwei, maafkan adikmu ini. Foto mesumnya itu, Mengki, Menggalala, minta maaf ke Kak Luwei. Ini hari bahagia kalian. Denga kakak jangan rusuh. Kian. Li Mengki, mau sakiti kakakmu lagi, kau ingin mati. Aku tidak. Tidak, dia yang. Dangga Li Mengki, aku takkan menikahimu, perempuan jahat. Kak Luwei. Dengar penjelasanku. Dengarkan aku, bukan seperti kau pikir. Pergi. Dimensi paralel. Bos, tolong. Selamatkan aku. Lepaskan. Li Mengki. Berani datang sendirian, memang istri bos. Baik, kubuatkan kalian. Cuma kalian. Dasar sampah. Ayo pergi. Brother Chong takkan menyelamatkanmu. Kehabisi kau. Aku adalah nyonya besar dari jalan pabrik lama. Kakak yang takkan datang menyelamatkanmu. Habaizilah kau. Aku tetap nyonya besar jalan pabrik lama. Aku belum mati. Mesum dengan banyak pria. Lebih baik kau mati saja. Wanita ini mirip sekali denganku. Namanya juga Li Mengki. Rupanya aku melakukan perjalanan waktu. Kau sudah bangun. Kami kira kau sudah meninggal. Luka di kepalanya sembuh total. Kayaknya dia cuma pura-pura kemarin. Dia berani berselingkuh sebelum nikah. Dan memfitnah Nona Li yang baik. Perempuan jahat ini pantas mati. Aduh. Lepaskan aku. Kalau masih menghina, kubuat hidupmu sengsara. Maaf, mulutku kurang ajar. Pergi sana. Malam penggantian. Difitnah kakak tiri. Ditinggal tunangan. Dihujat semua orang. Karena aku menempati tubuh, akan kuambil kembali keadilan. Tenang, pasti kubalaskan dendamu. Nona Li, ibumu meninggalkan 20% saham. Syarat warisannya harus sudah menikah. Sekarang aku sendirian. Mau balas dendam pada mereka. Dapat warisan ibu kandung. Harus punya sertifikat nikah. Kenapa tidak ada pria? Tak ada ongkos pulang. Tolong pinjam 50.000 pulang. Tapi tak mungkin carry penipu. Tuan muda. Nona Seng kabur sebelum nikah. Kabur? Benar,
Apa yang harus kita lakukan? Ibu kota hanya beri 3 menit. Cepat cari di pinggir jalan. Carikan wanita bersih dan muda untukku. Asal mau setuju, langsung nikah. Saya bayar 1 juta. Dia lebih tidak pilih Diam saja ngapain? nikah. Aku yang traktir. Siapa namamu? Lee Menki. Lee Monkey. Kau yang selingkuh sebelum nikah. Ditolak keluarga Lu di pelaminan. Putri keluarga Lee? Ya, benar aku. Kenapa kira aku mau ambil sampah? Yang sudah dibuang orang? Aku muda, bersih, perempuan, sesuai kriteria Anda. 1 juta Anda pun tak ku mau. Setelah nikah mau kau apa? Akan ku koordinasi maksimal. Bagaimana? Guhan. Namaku. Lee Menki. Senang bekerja sama. Mau kemana? Pulang. Ada masalah? Tidak berani. Keluarga Lee sudah mustahil didekati. Aku sedang bingung cari tempat tinggal. Aku ini tuan muda. Silakan, Tuan. Ada apa ini? Tuan muda mulai mekar. Selamat ya akhirnya menikah. Katanya Nona Sheng itu cantik jelita. Wala tak saka, tan saja. Jangan sampai dia kabur. Bukan Nona Sheng. Hah? Lalu siapa? Aku dapat harta karun. Wah heboh nih. Di mana kakak ipar? Aku harus menemui. Di rumahku. Dia sudah tidur. Tak perlu datang. Jangan terburu-buru begitu. Hari belum gelap sudah mau tidur. Jangan mesum. Vua dokumen transfer Sam CEO Yingwang Media. Besok pagi antar ke sini. Mau ngapain? Untuk mas kawin. Baik, mulai sekarang. Kakak ipar jadi CEO Yinghuang. Kau jadi wakilnya. Reputasinya buruk di kota Yun. Jaga baik-baik di Yingwang. Tentu saja. Wanitamu adalah ratu kami. Aku tertidur pulas di rumah pria asing. Bagaimana bisa? Nyonya muda sudah bangun. Kemarin aku tertidur di mobil. Kenapa sampai di kasur? Tuan muda yang mengangkatmu. Apakah dia yang ganti bajuku? Bajumu diganti pelayan. Pria ini masih punya etika. Nyonya muda, ini perhiasan dari tuan muda. Mau pakai baju yang mana? Mobil mewah, villa, pelayan. Luar biasa kaya rupanya. Nyonya muda. Yang ini saja. Yang lain bisa dibawa pergi. Baik, Nyonya. Tuan muda menanti di bawah. Baik. Pejai. Ini mas kawin. Kaisar Media. Perusahaan yang menguasai keluarga Lee dan Lu. Perusahaan media terbesar di kota Yunche. Li Mengchi. Kemana kau Hailong? Cepat kembali ke sini. Kalau mereka sudah datang, aku akan temui mereka. Bangset. Kemana kau nongkrong? Tidur dengan pria tak bermoral lagi ya? Aku nyaris tewas di pernikahanku sendiri. Kau ke anakmu sendiri, sama sekali tak peduli. Dik, akhirnya pulang. Ini kakak hipokrit Li Mingqi, Li Qianqian. Berkelakuan seperti pengkhianatku, mirip sekali wajahnya. Semalam aku, tidak tidur semalaman. Khawatir kau mengulangi kesalahan lalu. Mabuk lagi. Dibawa pria tak dikenal. Bisa terjadi hal tak pantas lagi. Hah? Berhenti? Brengsek. Waktu itu kau bayar pria ambil fotoku, no die reputasiku. Berapa duit yang kau habiskan?
Kau fitnah aku. Sudah kubilang ini bukan urusanku. Bukan urusanmu? Berani kau bilang. Perbuatan kotor ini bukan ulahmu? Apa yang terjadi? Dia berani bicara seperti ini padaku? Li Qian, kau hancurkan pernikahanku. Node namaku. Aku pasti akan balas dendam. Jangan pergi, minta maaf ke Qian. Suruh dia minta maaf dulu. Qian, tenang saja. Ayah pasti akan ganti rugi. Aku ingat simpan di sini. Kok tidak ada? Qian, kembalikan naskahnya. Apa katamu? Naskah apa? Aku tidak ambil. Dasar gadis tak berguna mau menulis naskah. Aku benar tidak ambil. Lepaskan. Qian. Dasar lekar berani gangguan aku, kebunuh kau. Berani-beraninya, kau binatang tak berpendidikan. Cepat minta maaf ke tante. Mulai hari ini, kata maaf tak ada di kamus Li Mengqi. Hai Xing, kau biarkan dia mengganggu kami berdua, bela kami. Li Mengqi, berlutut, minta maaf ke kakak dan tante. Kau siapa sampai berani? Seseorang, tahan dia. Cuma kalian masih mau menghalangi aku? Kenapa badan Li Mengqi bisa segimang lemahnya? Aduh. Sujud, minta maaf. Tidak akan berlutut. Kau. Cepat sujud. Dasar, berani mukul Qian. Hari ini aku harus balas dendam. Beranti. Siapa berani sont-tu wanitaku? Kamu baik-baik saja. Kalian yang lukai dia? Siapa kau? Berani berbuat ricuh di keluarga Li. Kau ayah pilih kasih Li Mengqi ini, Li Sheng. Li Mengqi adalah wanita mulai hari ini. Kaloko sont-tu dia sedikit saja. Ku keluargan Li lenyap dari kota Yun. Kau pikir kau siapa? Keluarga Li di kota Yun ini adalah keluarga terhormat yang dikenal semua orang. Hilangkan keluarga Li, Ch. Pergi sana kau. Urusan keluarga tidak perlu ikut campur. Bu, lepaskan dia. Bu, keadaanmu bagaimana? Dasar perempuan. Adik, ibuku adalah orang tua. Tak boleh perlakukan dia begini. Tua tak otomatis jadi bijak. Li Mengqi, apa salahku padamu? Kau tahu perbuatanmu. Kau berhutang. Akan kuambil kembali. Ayo pergi. Kembali sini, bajingan. Siapa dia sebenarnya? Terima kasih bantuanku hari ini. Sama-sama. Saat menikah kita berjanji. Akan selalu kutolong. Saat kau kesusahan. Jangan khawatir. Kalau perlu bantuan, akan kupenuhi. Takkan kusenggang. Pakku, apa Ying Huang mau produksi drama? Istriku mau main film? Aku punya naskah. Jerak pasti populer. Bapak berminat? Kosiyo Yingwang. Lakukan saja, tak perlu izin siapapun. Baik, takkan ku mengecewakanmu. Di kota Yuncheng. Jangan takut apapun. Tapi, Apa syaratmu? Kau sudah menikah. Mantan tunangan harus diputus. Jangan khawatir. Besok malam pesta Pak Lu. Akan kuselesaikan hubungan dengan Lu Wei.
Karena mau ke pesta. Aigreko. Hadirin sekalian, selamat datang di Lelang Harta Karun. Qian. Jangan pikirkan si jahat itu, buat kesal saja, nanti lihat apa saja. Belikan untukmu. Makasih Kak Luwei. Pesta besok harus bersinar. Inilah barang spesial, malam ini. Kalung safir 10 karat, hati laut. Biru Heidaiku. Kembali ke masa pakai biru hati. Untuk kembali, harus ambil kembali. Kalung ini ditemukan 3 tahun lalu di pegunungan tinggi. Kemurnian 99,9%. Mulai 10 juta, 15 Juta. 18 juta, 20 juta. 30 Juta. Bagaimana ini? 30 juta. Beli kalung mahal tanpa ragu, cuma buat menyenangkan wanita. Li Qian sungguh beruntung. Dia kan anak haram, tapi Tuan Lu anggap dia mutiara. Li Mengki sendiri yang selingkuh. Awalnya Li Mengki harusnya nikah dengan putra keluarga Lu. Li Mengki, meski aku anak haram, tak apa merebut tunanganmu. Kau belum bisa lawan aku. 30 juta pertama, 30 juta kedua. 100 juta. Ini siapa? 100 juta, gila. Karaterbek Baladandam. Ambil Semuayang Giasayangji. TAPI 100 juta. Biaya balas dendamnya kelewatan. Uang bukan masalah. Kau istriku. Lakukan, jangan takut di kota Yun. Aku dilindungi pria. Sold 100 juta. Bodoh sekali Kak. Ada apa, Bu? Bukan suruh carry Li Mengki? Kenapa masih dengan Li Qian? Li Mengki. Dia selingkuh sebelum nikah. Perempuan tak tahu malu. Diam. Kau tahu, Ibu Li Mengki mewarisi 20% saham. Dengan uang ini, Keluarga Lu akan jaya. Dengar dari siapa? cepat pergilah, bucok atau bohong. Secepatnya. Nikahi Li Mengki. Aku takkan nikahi dia. Berani kau. APA yang tak berani, aku sudah ditipu. Luwei, aku tahu kau suka Li Qian. Setelah dapat saham Li, Merger perusahaan Luli. bisa kalahkan Ying Huang, jadi penguasa bisnis kota Yun. Sementara korbankan Li Qian. Tak masalah kan? Bu maksudnya? Bujuk Li Mengki nikah dulu. Setelah dapat saham, campakkan ganti rugi untuk Qian. Ah, Kok bisa masuk? Kita suami istri. Jangan jaga jarak. Ini untukmu. Giok biru? Makasih. Tapi 100 juta ini mungkin lama baru bisa balas. Santai saja. Sebaiknya seumur hidup. Seumur hidup? Mengurungmu di sisiku seumur hidup. Istirahatlah lebih awal. Aku masih ada urusan kerja. Apa yang terjadi padaku? Apa aku mulai tertarik? Tidak boleh, aku harus kembali ke jalan pabrik lama. Ini giok biru milikku. Giok ini ada hubungan denganmu. Nanti, mungkin bisa menunjukmu ke tempat yang benar. Apa ruang waktu ini yang kuinginkan? Mengurungmu di sisiku seumur hidup. Aku cuma pendatang. Guhan, maafkan aku. Suru Oran Selidiki. Azaluzul Kalung Lotan Bintan ini. Kalung itu kan, sudah dijelaskan di lelang. Kalung ini tidak sesederhana itu.
Kok aku tidur di sini? Aku menggendongmu masuk. Jangan tidur di ruang tamu lagi. Tidur di kamarku. Tenang, tanpa persetujuanmu. Aku takkan melakukan apa-apa. Cepat bersih-bersih dan sarapan. Baik. Halo Li Mengki, kamu di mana? Aku ingin bicara. Menurutku tak perlu dibicarakan. Hai Mengki, jangan tutup telepon. Aku benar-benar ingin bicara. Antara kita, tak seharusnya ada salah paham besar. Ayo sarapan bersama, sambil makan kita bicara. Playboy licik, maumu apa sebenarnya? Terima kasih. Sebentar lagi aku ada urusan keluar. Cepat kembali. Aku suruh Shen Zuo mengantarmu. Mengki, Katakan, cari aku untuk apa? bihun daging favoritmu. Tak usah, tak selera. Mau pesan yang lain? Tak perlu, lihatmu saja bikin tak selera. Cepat katakan, aku buru-buru. Mengki, mari kita mulai lagi. Aku akan menikahimu. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Aku akan menikahimu. Mimpi. Mengki, kita tumbuh besar bersama. Meski aku marah kau selingkuh sebelum nikah. Tapi aku bisa memberimu kesempatan lagi. Asal kamu mau menikah denganku. Kamu tetap bisa jadi nyonya muda keluarga Lu. Playboy ini benar-benar nekat demi saham keluarga kami. Demi saham, dia rela sejenis. Lu Wei, secepat ini kamu lupa? Dulu di acara pernikahan kamu bersumpah, takkan menikahi Li Mengki seumur hidup. Sekarang malah ajak aku menikah? Wajahmu ini, rasanya kebangetan. Itu karena perbuatanmu sendiri. Kalau bukan karena skandalmu, apa aku bakal perlakukanmu begitu? Reputasimu sekarang seperti apa? Kamu tahu. Jadi setelah kita menikah nanti, jangan diumumkan. Tapi tenang saja, aku akan baik-baik padamu. Lu Wei, dari mana keyakinanmu? Aku mau menikah denganmu? Kamu tidak mau? Dari awal sudah kuberitahu sikapku. Kamu masih berhayal. Mengki, aku tahu kamu masih marah. Aku yang membatalkan pernikahan. Tapi pertimbangkan baik-baik. Dengan reputasimu sekarang. Di seluruh Yuncheng, selain aku, siapa lagi yang mau menerimamu? Lu Wei. Aku bisa saja menikahimu. Tapi tunjukkan sikapmu dulu. Katakan, apa syaratmu? Besok pesta ulang tahun Tuan Lu. Kau harus klarifikasi publik. Li Qianqian adalah selingkuhan. Dialah yang menggoda sengaja, dan menghancurkan reputasiku. Tidak mungkin, Li Mengki, kamu bercanda ya? Jika aku akui Li Qianqian selingkuhan, reputasiku akan hancur. Lu Wei, jangan terlalu menganggap dirimu hebat. Aku Li, putri sah keluarga. Begitu aku menikah, seluruh aset Li jadi milikku. Keluarga Lu tak ada apa-apanya. Bujuk atau tipu, cepat-cepatlah, urus pernikahan dengan Li Mengki. Baik, aku setuju. Tuan muda dan nyonya temui Lu Wei. Untuk apa Lu Wei mencarinya? Nyonya muda, dulu sangat mencintai Lu Wei, sampai rela mengorbankan diri. Pertemuan rahasia mereka ini, jangan-jangan masih ada rasa. Tidak. Aku percaya padanya. Ai Greco. Temuidia. Baiklah Lu Wei, jangan ingkari janjimu. Sayang, kapan dia simpan nomor ini? Sudah selesai. Aku tunggu di pinggir jalan. Mengki, siapa pria di lelang kemarin? Bukan urusan. Sampai jumpa di pesta nanti. Nanti saat sahammu kuambil, aku hancurkan kamu. Cantik sekali. Terima kasih pujiannya. Kalung, hati laut, MU itu kok tidak dipakai? Namanya biru hati. Biruati. Kok kamu tahu?
Aku suka baca buku-buku kuno. Pakku, lebih baik baca buku daripada main hekpi. Istriku benar. Aku akan lebih banyak baca. Sayang. Biru hati itu di mana? Aku ambil. Oh, di meja. Kuambilkan untukmu. Tak usah, aku bisa sendiri. Sangat cantik. Makasih. Perlu temanimu? Tak perlu, aku bisa sendiri. Kalau ada perlu sesuatu, telepon aku kapan saja. Itu Nona Li Qianqian, cantik sekali. Nona Li ini, tak cuman cantik, juga sangat berbakat. Katanya naskahnya, dipuji sutradara ternama. Qianqian, kamu datang. Kak Lu Wei. Hari ini cantik sekali, begitu muncul, mengalahkan semua gadis kaya. Jangan Bigedo. Semua juga cantik. Tak ada yang sempurna sepertimu. Wah, itu siapa? Berwibawa sekali. Li Mengki si Jalang. Kalung Ocean Heart senilai 100 juta. Seharusnya jadi milikku. Dick, akhirnya kau datang. Kukira kau tidak akan datang. Aku ada janji dengan Direktur Lu. Tentu aku harus datang. Minta klarifikasi publik Qianqian adalah selingkuhan. Benarkan Direktur Lu? Ya, benar. Ini putri siapa ya? Tadi kira Li Qianqian cantik. Sekarang malah terlihat norak. Li Qianqian benar-benar bodoh. Berani-beraninya mendekat. Cuma jadi latar belakang. Dengar itu, gimana rasanya? Jalan. Lihat sampai kapan kau bisa sombong. Adik, aku senang kau datang hari ini. Ah, terima kasih. Apa aku sakiti hatimu hari ini? Astaga, itu Li Mengki. Dia yang selingkuh sebelum nikah. Lalu diputusin Tuan Lu. Berani-beraninya datang ke keluarga Lu. Lagi usik kakaknya. Benar-benar jahat. Li Mengsui, minta maaf ke kakakmu. Dia pantas dapat maaf? Li Mengki. Anak haram dari selingkuhan. Penyebab kematian ibu. Sekarang menguasai ayah, merebut rumahku, curi statusku sebagai putri, dan rebut tunanganku. Masih pura-pura susi. Kau suruh aku minta maaf padanya? Kau ini seperti anjing gila, tidak pernah introspeksi, selalu menyalahkan orang lain atas kesalahanmu. Pantas semua orang membencimu. Aku tak tahu malu? Siapa yang sebenarnya tak tahu malu? Lu Wei, sebagai tunanganku, di ulang tahunku kau temani Li Qianqian. Saat aku sakit kau masih dengan dia. Kakakku dan tunanganku, Teres Terisen berduaan. Siapa yang sebenarnya tak tahu malu? Ini keterlaluan sungguh. Bukan Bigedo. Mengki, aku dan Direktur Lu bersih. Kami tidak bersalah. Barisan, masih panggil kakak Lu Wei. Sekarang jadi Direktur Lu? Meski Lu Wei batalkan pertunangan, tapi keluarga Li Lu belum setuju. Kau berani merangkulnya di depanku. Pantaskah ini? Maafkan aku Mengki. Direktur Lu hanya menghiburku. Jangan salah paham. Li Mengki, jelas kau yang dorong Qianqian. Sekarang kau balik tuduh. Direktur Lu, jangan salahkan Mengki. Dia tidak sengaja. Aku yang tidak seimbang. Ini salahku. Qianqian, kau terlalu baik hati. Dia tidak layak dapat kebaikanmu. Li Mengki ini, persis seperti kabar yang beredar, tak tahu malu dan jahat. Hari ini aku melihatnya langsung. Pantasan Tuan Lu tolak dia. Perlu bantu Nyonya Muda, Tuan? Baik. Sudah selesai? Giliranku sekarang. Pasangan brengsek. Adik, kenapa kau memaki? Li Mengki, pergi kau dari sini. Lu Wei, kau yang mengundangku. Sahamnya tidak mau lagi? Aku memang memanggilmu, tapi bukan untuk membuat onar. Aku panggil satpam kalau tak pergi. Tak perlu panggil satpam. Aku pergi sendiri. Tapi sebelum pergi, ada urusan yang harus kuselesaikan. Apa maksudmu? Katakan, aku sengaja mendorongmu tadi? Semua sudah lihat, masih juga mengelak. Adik, apa maksudmu? Masih berpura-pura.
Pakai ini menusukku tadi ya, jadi refleks aku mendorongmu. Adik, aku tidak, jangan tuduh sembarangan. Aku kakakmu, mungkin tega menyakitimu? Li Mengki, selama aku ada, jangan harap kau jahatkan Qian. Lu Wei, kau benar-benar buta cinta, salah benar tak bisa bedakan. Qian baik dan lembut, tak seperti kau yang keji. Pantas Paman Li mengusirmu. Kupikir tak ada yang menyukaimu. Kau. Siapa bilang tak ada? Aku menyukainya. Wah, tampan Berani menghina wanitaku? Matamaf. Kau, yang merebut permata dariku di lelang. Salah. Tuan Lu, yang kuinginkan. Kau tak pantas merebutnya. Kalung ini hanya karena Mengki suka. Aku membuat istriku senang. Adik, kau menikah dengannya? Kau sudah bertunangan dengan Tuan Lu. Li Mingqi, kau memang tak tahu malu. Pukulan ini untuk mulut kotormu. Berani kau pukul aku? Lepaskan dia. Mengki, ini rumah keluarga Lu. Di keluarga Li kau berbuat onar. Tapi ini pesta ulang tahun tua Lu. Onar? Siapa yang membuat onar? Kau pakai jarum untuk melukai? Berani periksa rekaman CCTV? Benar atau palsu akan jelas. Adik, kau tahu tak ada CCTV di sini. Jika kau tuduh aku tak bisa jelaskan. Li Mengki, kau benar-benar jahat. Kau yang membunuh duluan, masih memutarbalikkan fakta. Siapa bilang tak ada? Ada rekaman di ponsel. Nona Li. Perlu kutaruh di layar besar, untuk dilihat semua? Tidak, bukan begitu. Adik, aku tak sakiti kau. Berani berbuat takut bertanggung jawab. Pinakat. Adik tak percaya padaku. Pasti pembantu yang. Saat aku pakai baju, tak sengaja menjatuhkan Alasanmu semakin konyol. Li Mengki, jangan fitnah. Qian baik hati. Tak mungkin dia sakiti kau. Rekamannya pasti palsu. Lu Wei, Li Qian akui jarum itu miliknya. Kau masih membelanya? Kamu sudah lihat jelas, gelangnya, baju dan gaya rambutnya, persis seperti di video. Apa menurutmu aku punya kemampuan meramal masa depan? Atau anggap semua orang bodoh? Bukan begitu, kakak Lu Wei. Percayalah ini bukan aku. Maafkan aku adik. Aku tidak sengaja. Cepat berdiri. Tidak, jika adik tidak memaafkan, aku akan terus berlutut. Li Qian, ini permintaan maaf tulus? Dengarkan baik-baik. Aku tidak menerima. Silakan terus berlutut. Berdiri sekarang. Cepat berdiri. Tidak. Li Mengki itu kakakmu. Kau perlakukan kakaknya begini? Untuk apa punya kakak jahat? Tunggu di luar sebentar. Aku segera keluar. Maafkan aku Mengki. Aku yang menyakitimu. Kumohon maafkan aku. Permintaan maaf hanya kata-kata. Aku bisa memaafkan. Tapi tunjukkan kesungguhan. Bagaimana? Tidak mau? Mengki mau kompensasi apa? Selagi bisa kulakukan, akan kucoba ganti rugi. Baik, bersumpah di publik. Tidak akan sentuh Li Group. Saham almarhumah ibuku. Li Mengki, Qian juga anak keluarga. Berdasar apa kau suruh dia lepas saham keluarganya? Tuan Lu Tulia, yang kubicarakan, saham peninggalan ibuku. Mengki barang ibumu, tentu hakmu, tapi urusan keluarga Li. Ayah yang tentekan. Li Qian jangan ngelantur. Yang bukan milikmu, sulitkah untuk tidak ambil? Mengki jika sampai bisa membuatmu memaafkan, aku bersedia jamin. Aku bersumpah, jika aku mengincar saham ibu tiri, maka aku akan tak punya sandaran, tak punya tempat pulang. Hihilangan segalanya. Li Mengki, harus segitunya kejamnya, lukai kakakmu sampai begini, baru puas? Tidak apa Tuan Lu, asalkan adik mau maafkan, aku rela. Aku bersumpah jika mengincar saham peninggalan ibu tiri, akan kehilangan sandaran, tak punya tempat pulang, kehilangan segalanya. Sekarang puas? Bagus, tinggal satu hal. Mau apa lagi? Hari ini, di sini, akan umumkan satu hal. Lu Wei tidak suka aku, kampakan dan batalkan tunangan. Usirku dari keluarga Lu. Aku Li Mengki umumkan.
Resmi batalkan pertunangan dengan Lu Wei. Mulai sekarang, tak ada hubungan, tak ada ikatan. Li Mengqi. Kau sadar ucapkan apa? Tak perlu marah Tuan Lu. Harusnya senang kan? Kau dan Li Qianqian diam-diam bertemu lama sekali. Akhirnya bisa, bersama secara terbuka. Adik, kau sudah punya kekasih baru, masih putus tunangan dengan Direktur Lu, mengapa masih menyebar fitnah ke aku? Aku akui Zuka Qianqian. Karena aku tunanganmu, tapi dia selalu menolakku, menjauh dariku. Tapi aku bohong, sejorok itu, kalau Yantan, hadapi. Benarkah? Kau yakin hubungan kali bersih, sama sekali tidak kotor? Bukan begitu? Li Qianqian, ku beri kesempatan untuk mengaku. Kalau tidak, foto yang kumiliki ini akan menjadi headline infotainment besok. Mengqi, jangan. Qianqian, kau kenapa? Kian-kian baikmu ini, bulan lalu, mengirim foto ranjang kalian padaku, untuk pamer. Direktur Lu mau lihat? Mengqi, ini salahku. Kumohon, jangan salahkan Direktur Lu. Astaga, jadi, Lu Wei dan Li Qianqian sudah main serong sejak lama, mana moral mereka? Nyetubuhi tunangan orang, masih pamer foto mesum? Mengqi, itu cuma kecelakaan, kami mabuk waktu itu. Aku sangat menyesal sejak itu. Kian-kian, kalau benar menyesal, mengapa kirim foto untuk pamer? Proses perselingkuhan kalian, memuaskan, kesombongan menjijikanmu. Apa dia bicara benar? Tidak, kakak Lu Wei, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak. Kukira pasangan ideal, ternyata pasangan pengkhianat. Kakak Lu Wei, percayalah. Biarkan. Adik, kenapa kau begini? Aku benar-benar tak sengaja. Li Qianqian, mau ku buat foto ranjangmu dengan Lu Wei, ku serahkan ke publik? Biar kalian viral di internet. Jangan, adik, kumohon jangan. Pergi. Maafkan aku, Mengqi. Aku akan memaafkan. Bertahun-tahun, segala perbuatanmu dan ibumu. Takkan kulupakan. Masih ada waktu. Lu Wei, kudoakan kalian bahagia selamanya. Semoga takkan pernah menyesal atas semua yang dilakukan. Aku takkan menyesal. Jiwa asli ini sedang terluka. Aku tak mengerti kenapa kau mencintai Lu Wei. Dia tak layak dicintai. Ada apa dengannya? Sudah lama menunggu? Ayo pergi. Rahasia apa yang kau sembunyikan? Memikirkan apa? Semua sudah beres. Mulai sekarang, kaulah suamiku yang sah. Satu-satunya. Jangan sungkan denganku. Aku suamimu. Inga, Kalo Adamazala, Berita Uaku. ITU. Aku agak lelah. Pulang yuk. Aneh, kenapa hatiku sakit lagi? Apa karena aku menolaknya? Kamu kenapa? Tak enak badan? Ayah. Sebenarnya aku ngantuk. Tidur dulu. Sampai rumah Kubangunkan. Ini kedua kalinya kau tertidur di pelukanku. Katanya cuma orang yang benar-benar percaya bisa tidur nyenyak begini. Jadi kamu benar-benar percaya padaku? Li Mengqi pengecut sejak kecil. Sering dibuli ibu tiri dan kakak tiri. Tapi hari ini di pesta tidak terlihat pengecut sama sekali. Tuan muda, kalung yang kau biarkan aku periksa ternyata. Giok hati biru. Dikatakan bahwa hanya ada satu di dunia. Dalam legenda Buddha, batu giok hati biru adalah roh. Hanya untuk orang yang didekatkan. Dari mana informasi ini berasal?
Saya awalnya mengambil foto yang Anda berikan. Pergi ke toko perhiasan besar. Mereka bilang kalung itu seperti berlian biru. Tapi dengan berlian biru biasa, ada beberapa perbedaan. Kemudian, ada sirang perhiasan Buddha, katakan padaku. Kalung ini, tampaknya batu giok dalam budaya Buddha. Aku bergegas ke kuil lagi. Saya baru tahu, namanya adalah Blue Star Jade. Ini adalah giok spiritual Buddhis. Apakah Li Mengki adalah orang yang memiliki hati biru? Apa rahasianya? Balas dendam untukku. Kebencian Lu Wei dan Li Qianqian sudah dilaporkan untuk Anda. Sekarang, hanya saham dan skrip keluarga Li yang tersisa. Aku akan pergi bekerja besok. Anda dapat yakin bahwa ada dukungan dari Kaisar. Utang saham dan skrip, aku juga akan membantu. Saudara-saudara menungguku. Ketika saya membantu Tuan Rumah menyelesaikan misai. Harus menemukan cara untuk kembali. Aku suami. Un gars, katakan padaku. Apa yang harus kau lakukan saat aku kembali? Tuan Gu, sebelum kau memberiku Kaisar, jadi aku di Kaisar, apakah ada hak mutlak untuk berbicara? Tentu saja. Apa yang ingin kau lakukan? Aku sudah bilang sebelumnya, aku punya naskah, aku ingin membuatnya menjadi mahar. Oh, jika naskah ini sudah selesai, akan ada api. Kaisar tidak akan pernah kehilangan uang. Kau adalah Presiden Kaisar dan pemegang saham terbesar. Apa yang ingin kau lakukan? Tidak perlu berbicara dengan siapapun. Lakukan sendiri. Ah, oke. Terima kasih, Tuan Gu. Bagaimana dengan PN Gu? Apakah ini sedikit berkarat? Apa namanya? Bisa memanggilku. Tuan Gu. Sebenarnya, aku ingin memberitahumu. Aku bercanda dengan. Kau akan pergi ke Kaisar? Aku meminta Shenzhe untuk mengirimu. Baik. Ya. Adik iparmu pergi ke Kaisar hari ini. Apa akhirnya aku bisa melihat pelacur misterius ini? Jika dia menderita sedikit keluhan. Aku tahu kau sudah, dalam cincin perak. Tidak ada yang berani menyentuh setengah rambut. Hello Tuan Tang. Istriku Han, ternyata keluarga Lu menikah di depan tas jerami wanita besar. Visi Li Mengki, sangat unik. Tuan Tang. Nona Li Mengki. Kau benar-benar tak terduga. Don selalu ingin mengatakan, kau tidak berpikir aku akan menjadi nyonya. Ha! Beberapa waktu ke depan, tolong beri tahu Presiden Tang. Tolong, Nona Presiden. Di masa depan, Kaisar masih harus lebih mengandalkan Tak. Selalu lelah. Rumor itu benar-benar tidak kredibel. Nona Li ini, bagaimana bisa ada tas jerami yang setengah lemah? Adik ipar. Kau menulis naskah ini. Drama ini hanya membutuhkan casting yang bagus. Itu akan meledak. Tapi itu bisa menyebabkan bahkan mengajukan gugatan. Adik ipar. Kau bilang ada masalah dengan naskah ini. Mungkin akan kehilangan uang. Jangan khawatir, tidak ada masalah dengan naskah ini. Dan aku tidak pernah melakukan bisnis yang merugi. Namun, seseorang pasti akan menjadi iblis. Badai pertama. Karena itu,
Lalu kenapa kau bersikeras? Karena aku cukup percaya diri, memecahkan badai, dan membuatnya meledak. Tuan Tang, Anda dapat menghubungi aktor. Aku harus mengidentifikasi aktor. Drama ini, berapa anggaran aktor Anda? Dapat dibayar tanpa batas. Tapi aku punya satu permintaan. Akting harus lebih baik. Akting buruk. Tidak peduli seberapa besar lalu lintas, saya tidak ingin. Apakah ada masalah? Tidak ada. Baik. Maka Anda bisa menghubungi aktor. Oh benar, Presiden Tang di mana aku duduk. Kantor Presiden Sunzi masih dalam renovasi. Adik ipar yang bermasalah membuat stasiun kerja di luar terlebih dahulu. Karas. Tidak ada masalah. Pause. Nyonya Anda baru saja mengatakan, gunakan aktor terbaik. Apakah Anda yakin untuk menggunakan investasi sebesar itu? Kau mempertanyakan keputusannya. Beraninya aku, hanya saja naskah ini, selama dia bahagia. Ini adalah nilai. Hanya kerjasama penuh 100%. Un gars à Payang ko berikan padaku. Dia tidak boleh kehilangan setengah rambutnya. Setengah rambut. Orang ini adalah teman yang berat. Macon. Cepat hubungi aktor untuk audisi. Ada APA? Istri. Aku sudah turun ke bawah. Ayo kita pergi makan siang bersama. Istri. Apakah kamu mendengarkan? Oh ya, 8 menit sebelum jam kerja. Berapa potongan awal? Kau adalah presiden. Siapa yang berani mengurangi uang Anda? Presiden harus memimpin dengan memberi contoh. Baiklah, aku akan menunggu. Awal bulan adalah 8. Apakah 8 atau tidak? Maaf aku, tidak bisa menanggapi apa yang Anda suka. Mengapa Anda menyalahkan diri sendiri karena pergi lebih awal? Salahkan hal semacam ini untuk yang lemah. Dan aku hanya bangga. Kau benar-benar dalam informasi. Apakah Li Mengki yang lembut dan elegan? Ato ondatela manguba sezoran. Apa yang Anda pikirkan? Ah, tidak ada istri. Kau membuatku lebih terpesona. Aku akan mengungkap semua misteri. Tinggalkan kamu. Apakah dia ingin menciumku? Apa dia ingin menciumku? Apa yang harus dilakukan? Apa yang terjadi pada wajah sangat merah? Aku agak panas. Hari ini sepertinya hanya 23 derajat. Aku takut panas tidak bisa. Tentu saja. Aku akan menyalakan AC. Ayo cepat makan. Aku lapar. Restoran Barat. Ya, rumah ini baru dibuka. Paman Shen mengatakan rasanya enak. Aku tidak suka makanan Barat. Bagaimana dengan ketumbar di sebelahnya? Anda bisa makan pedas. Tidak pedas. Suka makanan bara. Tidak suka cabai. Biasanya suka berbelanja. Tidak ada karir. Tapi tidak ada pikiran. Kenapa kamu tidak bisa makan pedas? Tidak ada. Hanya mendengar. Di resepsi pernikahan Anda dengan Lu, koki Barat diundang secara khusus. Kau tidak suka makanan Cina. Suka makan cabai. Anda menyelidiki saya. Tidak. Kau adalah istriku. Ingin tahu lebih banyak tentang Anda.
Orang akan berubah. Apakah kebiasaan hidup akan berubah? Mungkin ada semacam pukulan. Perubahan kepribadian. Seperti mengubah individu. Semuanya berbeda. Perubahan itu karena Ayo pergi makan malam. rahasia yang Anda sembunyikan. Aku akan mencari tahu. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah diatur. Lee Monkey. Itu benar-benar kau. Kenapa kau di sini? Mungkinkah tidak bisa bergaul di keluarga Lee? Datang ke Kaisar sebagai asisten kecil. Nona Zhang. Aku sepertinya tidak punya liburan. Apakah saya menyarankan Anda untuk tidak menyenangkan mata? Lee Monkey. Persyaratan Kaisar sangat ketat. Bagaimana Anda mencampurnya? Tidak akan. Sudah terhubung lagi. Jiang Yuan, kau yang terbaik. Kakek, ini adalah dia. Kau bahkan tidak tahu. Dia adalah orang dari dinasti Yuan. Lee Monkey yang terkenal. Nona. Drillman sebelum menikah. Dibertobat di depan umum oleh tunangannya. Ternyata dia. Terlihat sangat bagus. Terlihat buruk. Bagaimana bisa merayu begitu banyak pria? Biarkan aku membersihkan mulutku. Jika kau datang ke Kaisar, jadi silakan keluar. Kalian tidak disambut di sini. Asisten kecil Anda akan mengusir kami. Lee Monkey. Apakah Anda pikir ini adalah keluarga Lee? Anda dapat memamerkan kekuatan Anda. Pergi dan buhkanku secangkir kopi. Kemarila. Kau ingin aku membuat kopi? Gula 7 poin untuk mocha. Tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Dan rasanya tidak terlalu kuat. Apakah Anda tahu aturan Kaisar? Jangan membuat masalah dengan sengaja. Memprovokasi kesalahan. Beri aku ini. Bahkan jika Tuan Tang datang, kau pikir setelah umrah, antara asisten kecil, dia akan menyukai siapa? Jauh dari membuat kopi. Itu adalah cepat pergi. Kalau tidak, kami tidak akan membiarkan Anda. Benarkah? Tentu saja, ini adalah setelah Jiang Ying. Setelah Jiang Ying, kau yang terbaik. Setelah Jiang Ying, nona saya, ini kopi yang kalian minta. Berendam sesuai dengan permintaan Anda. Aku membuatnya membuat kopi. Jongan Cobert pura-pura jadi orang bec. Tidak, aku hanya berpikir, waktu kita hampir habis. Saya pikir Presiden Tang akan segera tiba. Kita akan segera mencobanya. Kau harus siap. Kita tidak perlu mempersiapkan. Hanya dengan aktor 18 baris. Juga cocok dengan kita. Kalian di sini untuk mencoba. Tuan Tang akan menemukan kalian berdua. Tidak ada penglihatan. Lee Monkey, bawang apa yang Anda hitung? Di mana kau keluar dari otak? Berhenti. Pak Tang, kami datang untuk uji akting. Lee Monkey ini mau mengusir kami. Pak Tang, tolong bela kami. Iya, Nona Jiang, boleh tanya? Kenapa dia mau usir kalian? Pak Tang mungkin belum tahu. Dia itu Lee Monkey yang terkenal buruk. Putri Lee. Aktor. Jika tak punya integritas dasar dan etika sebagai manusia, masih pantas jadi aktor? Pantas tidaknya jadi aktor. Bukan urusanmu menilai. Baik, saya tak mau buang waktu. Ayo mulai uji akting sekarang. Pak Tang, ini bagaimana? Kenapa asisten kecil ini yang menguji kami? Nona Zhang. Lupa memberitahu. Yang berdiri di depanmu ini, Nona Lee Monkey, adalah pemegang saham terbesar Emperor Group. Sekaligus CEO Emperor Group. Oh iya. Selain itu, drama yang akan kami produksi. Jadi dia punya hak mutlak untuk uji akting dan casting. maaf, Nona Lee, tolong maafkan kami. Jangan disimpan di hati. Sudah baca naskahnya? Saya sudah, kalian? Lee Monkey, maaf ya, kemarin acara sampai larut. Belum sempat baca. Saya juga, kemarin pulang malam. Kalau begitu, tak perlu buang waktu lagi. Silakan, Lee Monkey. Saya dan Booking adalah aktor ternama di Cloud City. Beri kami setengah jam untuk baca naskah. Langsung bisa uji akting. Iya, beri kesempatan lagi. Aktor baik dinilai penonton, bukan klaim sendiri. Dan saya orang yang selektif, terutama dalam memilih aktor. Aktor tak profesional seperti kalian, cuma buang-buang waktu saya. Lee Monkey, Pak Tang usir mereka. Kalian. Kamu tetap uji akting. Terima kasih Direktur Lee.
Masa pakai aktor 18 tahun, tapi tidak pakai kami? Yuan, bukannya Li Jia saingan Emperor Group? Li Moqi ini, kok jadi bos Emperor Group? Aneh sekali bukan? Iya. Kalau tidak bilang, saya tak sadar. Saya tanya Qian. Halo Qian, adikmu. Li Mengqi ini bagaimana sih? Kok dia jadi CEO Emperor Group? Apa yang kau bicarakan? Li Mengqi bukan cuma jadi bos Emperor Group, tapi juga mau syuting naskah buatannya sendiri. Saya dan Guo Qing baru uji akting. Li Mengqi, dasar perempuan lacur. Qian, dia kemarin bawa pria ke keluarga Li. Dia pasti merayu orang penting lagi. Dia dekat dengan Pak Tang. Pak Tang jelas memihaknya. Masa dia merayu Tang Jianming? Li Muqi, kali ini kamu tamat. Qian. Bukannya kamu selalu lawan Li Mengqi? Sekarang dia punya dukungan dari Emperor Entertainment. Mulai sekarang, akan terukala darinya. Tenang, dia nggak akan lama berkuasa. Kakak. Aku benar-benar nggak terima dengan ini, tapi dengar penjelasanmu, aku jadi lega. Ayo kita jalan-jalan. Li Mengqi, kau berani mau memfilmkan naskah itu? Kalau memang begini, bersiaplah kehilangan segalanya lagi. Kamu hebat. Ini naskah lengkap untuk peran utama. Syuting akan segera cepat pelajari semuanya. Terima kasih, Ibu Li. Naskah ini agak spesial. Untuk kerahasiaan, hanya kamu yang boleh membacanya. Terima kasih, Ibu Li. Aku nggak akan mengecewakanmu. Aku penasaran. Bagaimana cara kamu menulis naskah sepenuh perasaan ini? Pak Tang, maksudmu aku ini, enggak romantis ya? Halo bos, ada perlu apa? Bos, ulangi dong. Kenapa istriku enggak angkat telepon? Apa dia diganggu di Yewa? Oh maaf, HP-ku ketinggalan di meja, enggak ku bawa. Tang Yiming enggak nakal ke kamu? Enggak, Pak Tang sangat kooperatif. Dia juga cariin banyak aktor bagus. Bahkan sampai aktris papan atas. Cuma aku nggak pilih mereka. Kamu yang putuskan saja. Sayang. Sebentar lagi aku ada urusan. Mungkin nggak bisa jemput kamu. Gak apa-apa kok. Tang Yiming, nanti pulang kerja, antarkan Mengqi pulang ya. Siap bos, aku jamin. Selamatkan si ratu kecil sampai rumah. DAH sayang. Da. Ah, bau asam cinta ini beneran bikin ilfil. Ilfil deh. Daripada itu, Pak Tang hari ini nyari Jiang Yan, aktor cupu kayak gitu, buat ganggu aku. Lebih ilfil lagi tuh. Soal ini, Mbak, jangan cerita ke aku ya. Sekarang aku antar kamu pulang. Baik, maaf merepotkan Pak Tang. Mbak. Kamu yakin orang ini benar-benar tak Rahasia Longsu? Tuan Muda, kata perantara, dia biksu dari kuil Foguang, yang sangat dihormati. Katanya sebelumnya bertapa lama, baru turun gunung. Dia juga gambar, simbol launching. Yang persis sama dengan foto hutan. Milik Tuan, Juratara Kesimpulanku. Dia pasti punya informasi. Kalau dia bisa ungkap rahasianya. Aku sumbang 10 juta ke kuil Fogua, bayar di depan. Tuan Muda, Tuan sangat baik pada istri. Ayo pergi. Halo, aku bantu bawakan ya. Terima kasih. Iya, ada restoran di dekat sini. Gimana? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Hello Yuan, mau balas dendam ke Li Mengqi? Tentu. Kalau bukan karena dia waktu itu, aku gak sampai malu begitu. Zhang Yuan bukan orang baik. Oke, aku ada foto di sini, aku kirim ya. Hihi. Kamu aktor yang hebat. Ya. Li Mengqi pamer dekat dengan Tang Yanmi, lalu sombong mengusirmu. Ngerti kan? Tentu. Ambil ini. Jangan sampai Mengqi lihat. Seperti janjiku, 10 juta dana persembahan. Kamu siapkan. Siap. Puleng, sudah makan? Kamu belum makan ya?
sayang. Kamu semakin perhatian padaku. Sebenarnya aku tak bisa lama di Yunceng. Nanti pasti harus pergi. Ngapain minta maaf? Ayo pergi. Coba masakan pembantu kita. Enak gak? Halo Direktur Ta. Ada masalah. Kondisi kakak ipar memburuk. Putri keluarga Li Mengqi, bermain mata dengan Emperor Media. Tang Yanming semena-mena. Usir Jiang Yimo dari Emperor. Tak disangka, aku jadi headline hiburan lagi. Siapa yang foto ini? Sudutnya licik sekali. Aku lihat. Ini depan kantor. Surutang Yingming Jagin Camus. Malah kena foto begini. Muka. Wartawan pasti kejar Camus. Perlu bantuan? Gak perlu. Kalau kamu ikut campur, nanti malah jadi sasaran. Legipula berita begini, biasa hilang dalam argang sanhari. Gak ada yang peduli lagi. Tapi 2 hari ini kalau Bisa kena imbas. Gak apa-apa, buruan makan. Aku lapar banget. Enak gak? Enak. Aku juga mau. Kamu ngapain sih? Lepasan. Lepaskan aku. Tuan Gu, apakah kau ingin memaksaku? Kita suami istri. Masih bisa disebut pemaksaan? Bagaimana jika aku menolak? Aku tak akan memaksa. Karena aku mencintaimu. Lan Xingyu adalah Gyoku Jeka. Istrimu bersikap pergi ke dimensi lain. Dalam kondisi tertentu. Bisa terjadi perpindahan dimensi lagi. Jika ingin menahannya. Cara terbaik adalah ikatan cinta. Yaitu cinta. Manqi. Commun Quintac Perkaya Saint-Apent Dangon Pertama. Saat pertama melihat, aku langsung yakin. Kaulah yang kutunggu selama ini. Li Mengqi adalah milikku, mulai hari ini. Jika berani sentuh dia sedikit saja, keluarga Li akan lenyap dari kota Yun. Di kota Yun, kau tak perlu memikirkan apapun. Terima kasih Li Xingyue, tapi utang 100 juta ini, butuh waktu lama untuk melunasinya. Tak perlu buru-buru. Lebih baik lunasi seumur hidup. Conjugam en Saint-Écu. Bucan. Tidak. Hidabaru Kino, masih belum saling. Jangan tolak aku, ya? Aku mencintai. Kuberikan padamu. Pernah kukatakan cinta. Hanya belum bisa melupakan. Mafkan aku. Aku terlalu terburu-buru. Aku akan menanti. Sampai kau beri jawaban. Kau sudah bangun. Kenapa kau tidak pakai baju? Cepat mandi dan bersih-bersih. Turun makan sayuran. Verita Iburan Mazirame. Istirahatlah di rumah hari ini. Jangan ke kantor. Takpa Kumagazep, bukan pertama kalinya. Lagi pula ada urusan penting hari ini. Hadiri rapat pemegang saham grup Li. Bagaimana kau tahu? Selama, kau pasti tahu semua yang ingin ku ketahui. Percaya diri, persis seperti dulu. Dulu kamu. Gak ada apa-apa. Aku sudah selesai makan. Aku duluan ya. Mangji.
Aku pasti akan menahanmu di sini. Sudah tahu harus bagaimana kan? Kerjakan sampai sempurna. Li Mengki melawanku, bisa menang pakai apa? Nona Li Mengki, tentang, Anda dijaga oleh manajer Yinghua Tang Yanming, lalu mengusir Jiang Yiheng dari perusahaan. Ada komentar, Nona Li Mengki, konflik masa lalu dengan Jiang Yiheng, apa ini balas dendam? Nona Li, apa hubungan kalian sebenarnya? Kenapa dia menempatkanmu di Yinghua? Apa benar kamu dijaga? Waktu perselingkuhan sebelum nikah, mesak headline hiburan, nggak segini hebohnya. Harusnya minta bantuan Guhan. Nona Li Muki, apakah Direktur Tang tahu? Tidak malu dengan perbuatanmu? Masih berani tetap di perusahaan? Nona Li Muki, kenapa tidak menjawab? Ada yang disembunyikan? Jawab. Mingger Simua. Kamu kalah lagi, Li Mengki. Mau masuk perusahaan, Dewan Direksi. Kamu pantas, Li Mengki. Mingger Simua. Beranti. Kamu baik-baik saja. Maaf. Aku datang terlambat. Kali ini. Sudah lama menjauh. Membiarkan kegelapan menyiksaku. Menang ke dalam kesunyian. Baik-baik saja? Tidak apa-apa? Apa yang kulakukan ini? Maafkan aku. Aku kehilangan kendali tadi. Tidak apa. Aku sampai menangis. Apa aku memang punya perasaan padanya? Ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Trik kotor MUI, sungguh memualkan. Adik, apa yang kau bicarakan? Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Aku tahu kau tidak suka dan membenciku. Mau memukulku untuk meluapkan amarah? Silahkan pukul. Siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana bisa punya pengaruh sebesar ini? Li Mengki, dasar jalang. Keberuntungan macam apa ini? Apa yang kau perbuat? Tidak sadar diri? Kita bertemu di rapat direksi. Adik, kau salah sangka. Baru pagi ini, ku dengar kabar. Soal dirimu yang diampu Pak Tang. Pria ini pacarmu, bukan? Jelaskan baik-baik padanya. Jangan sampai dia salah paham. Aduh. Urusanku dengan Mengki. Tidak perlu Nona Li ikut campur. Pertama. Aku percaya sepenuhnya pada Mengki. Kedua, Tanguy Ming tidak akan berani. Menjamah wanita milikku. Berani sekali bicara. Siapa sebenarnya dia? Berhenti menatap, dia orang. Kau tidak punya kesempatan. Setelah aku pergi dari sini, saham keluargamu akan jatuh ke tangannya. Bawa dia ke rapat direksi juga bagus. Dasar, apa yang kau lakukan? Ayah. Chan. Cepat duduk, semua menunggumu. Direktur Li terluka. Apa Li Mengki yang memukul? Aku yang memukul. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau tidak layak jadi anggota keluarga Li. Pergi dari sini, Xiaoma. Usir anak durhaka ini. Berkusir mengusirku, kau tidak punya wewenang. Ini 20% saham peninggalan ibuku. Jika ingatanku tidak salah, akulah pemegang saham terbesar grup Li. Bercanda macam apa ini? Tidak mungkin. Jangan bohongi aku dengan dokumen palsu. Saham ibumu. Harus menikah dan punya sertifikat nikah baru bisa dapat. Luwei saja sudah tidak mau lagi padamu. Apa yang kau katakan benar. Perkenalkan. Ini suamiku Guhan. Tuan Shen, kita sudah pernah bertemu. Adik, aku tahu kau ingin warisi saham keluarga, tapi
Kau tak bisa asal bawa orang, langsung disebut suami. Li Mengqing, Kau tak tahu malu. Memelukan keluarga. Baru jadi bahan gosip. Disokong Direktur Tang dari media Kaisar. Sekarang bawa pria lain bilang suamimu. Kenapa aku punya? Anak perempuan tak tahu malu sepertimu? Kalau kau masih menghina istri, kau akan kuusir dari rumah ini. Aku bukan anak kecil yang bisa ditakut-takuti. Aku bukan anak kecil yang bisa ditakut-takuti. Kalian ayah anak ini rakus dan tak pernah puas. I melihat warisan. Sungguh memuakkan. Hari ini aku akan membuat kalian putus asa. Lihat baik-baik, ini buku nikah. Aku sudah menikah, ini suamiku. Diakui hukum, sah secara hukum. Pemegang saham, mau serahkan grup ke gadis ini, jadi direktur, gila. Ini Anggopera. Sudah. Nikah saja tak mau berdiskusi denganku. Gila. Aku tak setuju pernikahan ini. Tak perlu persetujuanmu, cukup pengakuan hukum. Mulai hari ini, aku pemegang saham terbesar grup Li. Kalau ragu, silakan panggil Penggakara. Adik bisa warisi saham Li. Aku dan ayah senang. Tapi, asal nikahi pria sembarangan. Apa pantas? Kau tahu latar belakangnya? Jangan-jangan dia mendekatimu, hanya demi sahammu? Uang 200.000 receh ini tak berarti bagiku. Kuntangin tahunan Li Kapai 100 juta. 20% saham setara 20 juta. Kau tak layak sombong. Mau lihat kemampuanmu. Tahu kenapa Tang Yanming takluk padaku? Karena suamiku berikan media Kaisar padaku. Sekarang aku CEO media Kaisar. Tak mungkin, bualan belaka. Mau puji suamimu boleh, tapi jangan lebay. Kebanyakan ngibul jadi bahan tertawaan. Coba cek di internet. Tak mungkin. Tak mungkin. Kau ini siapa sebenarnya? Grupku. Dia direktur grup Gu yang legendaris, perusahaan terbesar di ibu kota. Katanya sejak dia memimpin, grup Gu jadi nomor 1 se-Asia. Kenapa si Jalang Li bisa dapatkan direktur grup Gu? Aku tak rela, tak rela. Direktur Gu, maafkan kami. Kami tak tahu keagunganmu. Mengki beruntung dapatkanmu. Itu anugerah bagi kami semua. Ini kehormatan besar bagi grup Li dan keluarga kami. Sudah, jangan lebay. Saya adalah keturunan keluarga Li. Hari ini saya kembali ke keluarga Li untuk mengambil kembali hak milik saya yang sah. Mengki, ini hanya masalah saham. Kaupanya. Dokumen perhitungan pertama. Kami sudah menerimanya. Benar, betul. Ini bukan sekedar saham. Direktur Li baru saja bilang, grup Li untung bersih 100 juta setahun. 20% saham. 1 tahun 20 juta. Sejak ibu meninggal sampai sekarang. Sudah 15 tahun. Total 300 juta. Di mana dividen saya, Kap? Perhitunganmu tidak benar. Perusahaan naik turun. Tiap tahun ada untung rugi. Jangan meminta terlalu banyak. Baik, mari cek keuangan. Dividen 20% selama 15 tahun. Berapa yang kau ambil? Akan jelas terlihat. Mengki, kita satu keluar. Perlu dihitung segitu detail? Perlu. Meski kurang 300 juta, tapi sudah mendekat 293 juta, uangku mana? Mengqi, penjaluran keluarga besar. Biaya sekolah pun mahal. Dulu beli hadiah untuk Lulu. Banyak menghabiskan uang, mulai puluhan ribu, sampai jutaan. Jam tanggon 5 juta. Coba jelaskan ini, brengsek. Sepengetahuan, hadiah dari Mengki. Berkontribusi pada kerjasama, Li dan Lu. Jam Tonggon itu pas. Berakhir di tangan Li Qian. Direktur Li membebankan ini ke Mengki. Perhitungan yang licik. 293 juta. Saya habiskan sekitar 90 juta. Saya 400 juta, kembalikan. Bertahun-tahun merawatmu. Bukankah butuh uang? Lagi pula Tuan Gu suamimu. Dia pun kaya. Kaya bukan berarti milikku. Harus ku kembalikan. Mengki, aku ayahmu. 200 juta. Kau ingin hancurkan keluargaku? Dalam 3 hari. Jika uang tidak masuk, kita bertemu di pengadilan. Dasar anak duraka. Saya ada ide.
Terima kasih untuk hari ini. Anya Ukapan Terimakazi? Monkey. Kau selalu menghindariku. Kau takut padaku? Kita suami istri, bisa berbagi masalah. Jika ku beritahu, aku bukan dari aku harus kembali. Maukah kau terima? Tidak kau bukan iblis. Mengapa harus takut? Maukah kau terima aku? Aku selalu menunggu jawabanmu. Tuan Gu, aku tak bisa beri jawaban. Mengapa? Apa kau tak menyukaiku? Aku tak boleh menyukaimu. Ikuti hatimu sendiri. Cinta juga butuh keberanian. Terima kasih. Aku pasti akan membuatmu tetap di sini. Ikuti hati. Sainta Perluc et Beragnan. Kemana harusnya hatiku pergi? Cerita kita sangat panjang. Sedikit. Guhan memang pria yang bisa dipercaya. Tapi saudara-saudaraku masih menunggu. Aku harus kembali. Han, kau tak seharusnya mencintaku. Apakah upacara pembukaan hari ini lancar? Cukup lancar kok, bos. Bukankah dulu aku bilang, naskah kakak ipar kurang bagus. Hari ini setelah sutradara baca, katanya pasti akan sukses. Kakak ipar benar-benar hebat. Istriku memang luar biasa. Tapi ada apa? Bos, dia terus menolak. Kau yang begitu hebat, dia malah tak tertarik. Dia punya perasaan padaku. Aku bisa merasakannya. Tapi dia terus menghindari. Bos, Urisan Mireu wanita aku jagonya. Kau tak bisa, terlalu baik padanya, kau harus menggoda. Pernah ada pakar cinta bilang, awal hubungan bukanlah pengorbanan, tapi godaan. Godaan apa? Kau mau ke pesta hari ini, dandanannya mewah sekali. Pagi ini aku ada kencan dengan anak direktur bank. Oh begitu, semoga kencannya menyenangkan. Aku kerja dulu. Apa godaan ini benar berhasil? Sudah jam 12. Pasti sedang berkencan. Apa yang kupikirkan ini? Aku harus pergi suatu saat. Dia juga perlu pilihan baru. Bukankah ini baik? Wah, tas edisi terbatas global. Dia benar-benar tak pelit. Tapi sepertinya dia memang selalu dermawan. Fokus bekerja saja. Memang cantik dan bagus. Bagaimana reaksi Meng Jie? Bos? Kakak ipar sedang kerja. Sepertinya tidak ada reaksi. Itu semua ide burukmu. Sekarang gimana? Bos sudah tutup telepon. Sudah, cukup bicara. Kakak ipar. Di kantor panggil saya Li Meng. Baik, Direktur Li. Kakak ipar, tahukah kemana Direktur Gu pergi hari ini? Dia ada janji Ken hari ini. Ken? Tidak mungkin, dia ini selalu penyendiri. Mana mungkin pergi kencan? Kalau tidak ada urusan, saya mau makan dulu. Sial. Kakak ipar tidak terlihat cemburu, sama sekali. Apa dia benar-benar tidak suka padaku? Pak Tang kenal dengan Nona Ren? Pasti kakak ipar cemburu. Mulai cari informasi tentang mantan kekasih, Nona Sheng. Nona Sheng yang mana? Kenal?
Ternyata bos sedang berkencan dengannya ya. Tidak kenal. Putri keluarga Sheng, Sheng Wei. Apa hubungannya dengan Guhan? Haha, Nona Sheng dan Direktur Gu, mereka teman sejak kecil. Waktu kecil, sudah dijodohkan, tapi karena berbagai alasan, akhirnya tidak jadi. Oh begitu ya, kakak ipar. Jangan-jangan kamu cemburu? Pak Tang sampai kapan? Jadi sekegazet bag ini. Aku takut bos salah paham. Mereka teman sejak kecil, dan punya janji pernikahan. Apa yang perlu kusalahpahami? Bau asam manis cinta. Sheng Wei sudah pergi. Bagaimana kabar Mengki? Kakak ipar cemburu nih, dan jelas dia peduli padamu. Benarkah? Lihat sendiri, dia terus memantau medsosmu diam-diam. Bagus, bulan ini ada bonus. Terima kasih bos, aku sudah 3 tahun tidak dapat bonus. Selanjutnya harus gimana? Manfaatkan momentum. Ah kamu sudah kembali. Ini perkenalkan, ini Nona Sheng Wei. Oh hello Nona Sheng. Halo juga, tadi sampai mana? Oh iya, ayahku minggu lalu. Kalau gitu lanjutkanlah, aku ada pekerjaan. Aku harus kembalikan Guhan padanya. Aku sudah membantu pemilik tubuh ini, Murisi Hardawarizan, Dan Balas dan Dan pada SI Bajingan. Setelah urusan naskah selesai, aku harus pulang. Kenapa sesak sekali? Li Mengki. Cinta itu kemewahan bagi. Tugasmu hanyalah misi. Nyonya muda, tuan muda minta makan. Bayarkan mereka makan dulu, jangan tunggu aku. Kok kamu datang? Ada APA? Tidak perlu temani Nona Sheng makan. Kak Guhan, kau panggil aku untuk buat Nona Li cemburu. Hati-hati nanti Kenapa? Dia sangat peduli padamu, dan dari sikap dia itu, orang yang sulit mengungkapkan perasaan, dan sedikit sensitif. Tapi kau pakai cara paling bodoh. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tentu harus mengenalnya dulu, lakukan hal yang disukainya. Jangan-jangan, kamu bahkan tak tahu kesukaannya? Pantas dulu aku kabur dari pernikahan, dengan cowok sepolos kamu ini, hidup bersama kamu. Aku bisa gila. Wei. Asal kamu mau bantu aku, pilih saja mobil manapun milik. Menurutmu apa yang paling Nona Li pedulikan? Apa itu? Naskah. Baik. Kalau gitu periksa naskahnya. Analisis drama televisi. An Yiming. Aku beri dana 5 juta. Alihkan semua hak naskah Apa? Segera lakukan. Lalu apa yang harus kulakukan? Tentu menghibur Nona Li. Tak lihat dia sudah marah. Dan kecewa? Dia sudah pergi, Mengki. Apa kamu marah padaku? Kamu benar-benar marah ya? Tidak, ngapain aku marah? Sejak kecil aku kenal Wei. Sekarang dia pulang, cuma makan bersama, berkumpul sebentar. Sebenarnya kalian cocok. Kartu ini berisi 100 juta. Yang kamu bantu saat lelang Lanzin Yu. Uangnya ku kembalikan. Ini berarti kamu menolak. Kamu sama sekali tak paham. Kita tak mungkin bersama. Jadi kamu tetap ingin kembali ke duniamu yang sesungguhnya. Benar kan? Bagaimana kamu tahu? Siapa namamu di sana? Juga bernama Li Mengki. Ya. Li Mengki. Bisa ceritakan seluruh dirimu? Aku juga Li Dulu saudari di jalan pabrik tua. Tuan Gu. Perasaanmu tak bisa kubalas. Kira, beda dunia sama sekali. Kalau kamu punya status ini. Aku meremehkan tubuh ini. Kakak pemilik aslinya, yaitu Li Qianqian. Dia menjiplak naskah asli. Setelah selesai urusan ini, aku harus kembali. Jika masalah naskah tak selesai, apakah dia takkan pergi? Bos, ada masalah. Naskahnya bermasalah. Apa yang terjadi? Tadi ku beri rating naskah. Li Chin malah mengena online.
Dia bilang, katakan kau menjiplak naskahnya, bahkan bocorkan naskah asli, sekarang viral di internet. Rencananya setelah syuting, baru Yuris dia. Tapi dia malah datang kalau sudah begitu, jangan salahkan aku. Meneer Tang, segera atur. Aku mau ke keluarga Li, benar. Apa tepat ke sana sekarang? Mungkin kita hindari dulu. Tenang, bisa kuatasi. Baiklah. Jika kamu tetap pulang, izinkan aku membantumu terakhir kali. Maaf Tuan Gu. Aku perlu ke rumahmu. Aku temani kamu pergi. Selama kamu masih di kota Yun, kita tetap suami istri. Tuan Gu. Terima kasih. Kasus plagiarisme naskah ayah sudah trending nomor 1. Netizen sedang menghujat Li Mengki. bagus. The Industry Film. Plagiarisme adalah dosa terbesar. Solusi terbaik Emperor Group adalah negosiasi darurat. Membeli hak cipta naskah dari kita. Ayah, kali ini kita bisa untung besar. MUK si pemboros sudah mengambil banyak saham kita, menguras harta kita sebanyak ini. Tidak mungkin kita diam saja. Ayah, Li, rekaman CCTV kamar MUK sudah bersih semua. Ayah sudah mengurus semuanya. Wahahaha. Halo, beli 1000 akun buzzer lagi. Li Mengki, kali ini, aku pasti menjatuhkan reputasimu. Apa maksudmu datang? Di rapat direksi kemarin, CEO Li bilang aku keluarga Li. Apa aku tak boleh pulang? Li Mengki, keluarga Li tak mau kamu. Pergi sana. Suruh aku pergi? Villa ini pemberian ibuku. Kalian berdua yang harus pergi. Li Mengki, soal kamu menjiplak naskahku, Emperor Group harus bertanggung jawab. Aku jiplak naskahmu? Li Qianqian kurang ajar sekali kamu. Li Mengki, apakah kamu mewakili Emperor Group untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau iya, mari kita bicara baik-baik. Jika tidak, minggirlah. Kami hanya mau negosiasi resmi. Rupanya selama ini, kalian cuma mau memeras Emperor Group. Li Mengqi. Kamu menjiplak naskah kian-kian. Emperor Group harus memberi ganti rugi. Kamu sejak dulu hanya aib. Bagi keluarga Li. Seperti kamu bisa menulis naskah? Mulai rekam. Nona Li. Kira bahwa wartawan bisa menakut-nakuti kami? Plagiat tetap plagiat. Jangan sok karena didukung CEO. Kami takkan takut. Kalian harus bayar ganti rugi. Kau tuduh aku jiplak naskahmu, ada buktinya? Ada. Aku punya naskah asli. Li Mengki, kau tak punya aslinya kan? Kau tak bisa tunjukkan aslinya. Artinya kau plagiat. Naskah. Rupanya kau yang mencuri naskah asli. Ini memang milikku. Ayah benar. Orang seperti tak mungkin bisa menulis naskah bagus. Oh ya? Kamarku ada CCTV. Berani ikut aku periksa? Siapa takut? Aku tak bersalah. Baik. Kebetulan aku ada rekaman. Kamu, bagaimana mungkin ada video seperti ini? Aku kan sudah. Kamu seharusnya. Sudah menghapus video ini, benarkah? Jangan berpikir bisa menodongku dengan video editan palsu. Naskah ini ku buat sendiri. Setiap kata, ku tulis manual. Kalau begitu coba jawab. Di episode 30 naskah ini, tokoh utama Xiao Li, kenapa sembunyikan kalung ibunya? Setelah menulis lama, aku lupa harusnya. Naskah yang kamu buat sendiri. Plot penting seperti ini, bisa saja kamu lupa? Aku jelas ingat, itu peninggalan ibunya. Harus disimpan baik-baik. Plagiat tidak plagiat, Li Qianqian. Dalam naskah ini, episode 30, sama sekali tidak ada adegan kalung ibu kandung Xiao Li. Li Mengxin, kau sengaja menjebakku. Li Qianqian, tak mudah mencuri milikku. Aku tidak mencuri naskahmu, cuma karena lama menulis jadi lupa. Kamu cuma menghafal isi naskah. Dengan baik saja. Aku akan serahkan video ini ke pengadilan. Mari kita buktikan siapa pencurinya. Biarkan pengadilan yang memutuskan. Li Qianqian jangan salahkan aku nanti. Plagiat dan fitnah. Akan kumasakkan kamu ke penjara sanggang wu tahun. Ibumu, jangan coba mengancam kami.
Yingwang Media takkan jadi kambing hitam. Perusahaan Gushi milikku akan mengejar kasus ini sampai tuntas. Wu Qianqian. Jika tak ingin dipenjara, sekarang juga di depan wartawan, akuilah semua kebenaran. Saya Li Qianqian. Tentang kasus plagiat naskah ini, ingin menjelaskan, naskah itu sebenarnya dibuat adikku Li, bukan karyaku. Nona Li, tapi masalah ini kan Anda sendiri yang membongkar? Aku sedang emosi saat itu, iri karena Mengki punya saham keluarga, Air Idea. Punya suami hebat seperti Tuan Gu, jadi aku melakukan kesalahan, mengambil naskah Mengki. Aku minta maaf. Maafkan aku, Mengki. Li Qianqian. Sejak kecil kau menjebakku, memfitnah sampai aku dipermalukan, jadi bahan tertawaan. Sementara kau dianggap baik dan bijaksana, dipuji semua orang. Diam-diam berskongkol dengan Luwei. Memfitnahku selingkuh. Sekarang mencuri naskahku lagi, balik menuduhku. Sudah kukatakan. Semua akan kurebut kembali. Akan kubuat kau rasakan kehancuran. Kirim video ini ke Direktur Tang. Akan kubuat dia menjadi berita hiburan utama besok. Suro Tang Yiming beritahu, semua perusahaan hiburan. Putar berita ini di mana-mana. Tangset, kau mau hancurkan keluarga Li. Baru puas, benar bukan? Ya, kalian yang berhutang padaku. Penggawal, usir bajingan ini keluar. Tak mau lihat dia selamanya. Yang marah memang kamu. Direktur Li, jangan kira, sebagai CEO grup Gu, bisa semena-mena. Ini rumah saya. Sebentar lagi bukan. Mulai hari ini, tempat ini menjadi milik Li Mengki. Selain itu aku sudah beli 65% saham grup Li. ditambah 20% dari Mengki. Total saham kami 80%. Grup Li sekarang bagian dari. Kasih waktu 3 hari. Harus pindah dari sini. Direktur Gu, tolong maafkan kami. Kasahanala kami. Ayo pergi. Direktur Gu. Direktur Gu, tunggu. Sudah terlambat. Tak bisa dihentikan. Kau menghancurkan reputasiku, membuatku kehilangan segalanya. Aku takkan tinggal diam. Tunggu saja. Akan kubalas berlipat ganda. Tuan Lu, terima kasih. Tak perlu beli grup Li, dan villa itu untukku. Semua yang kau pedulikan, tak boleh jatuh ke orang lain. Sebenarnya kata, aku bukan Li Mingqi. Tak peduli siapa dirimu, yang penting kau istriku. Apa yang kau pedulikan, akan kurebutkan untukmu. Tuan Gu, tak perlu begini. Aku sudah memenuhi semua keinginan tuan rumah. Sebaiknya kau pulang. Lu Cui. Bisakah kau tinggal untukku? Jean Gampergy. Tuan Gu, maafkan aku. Tuan Muda, Pulong Sekre? Ya? Halo, Direktur Tang. Ada kontak Nona Sheng? Aku perlu bicara dengannya. Tolong berikan padaku. Nona Li cari saya larut malam. Ada keperluan apa? Nona Sheng, tujuan saya. Ingin mengembalikan Guhan. Kembalikan dia padaku? Kalian sudah bertunangan. Bersatu secara resmi memang pantas. Nona Li, kurasa ada kesalahan. Aku dan dia mustahil. Kenapa aku tak suka dia? Dia juga tak suka aku. Dia itu kaku banget. Adik romantis di luar lebih menarik. Ngapain repot-repot? Makanya bulan lalu aku kabur dari pernikahan. Kabur dari pernikahan? Pantas pertama ketemu langsung lamar. Mau nikah sama aku. Tapi si dingin ini, padamu dia tulus. Sampai minta aku berpura-pura. Seru juga sih. Nona Li, ada gosip nih. Guhan ini belum pacaran sama sekali. Kaulah yang pertama. Tapi, sejak kecil Guhan kehilangan ibu. Makanya dia jarang dekat dengan orang, kurang rasa aman.
Dia sebenarnya kesepian. Ibunya. Ibunya meninggal saat dia 3 tahun. Kelihatan banget. Nona Lee sangat peduli padanya. Semoga kalian bahagia. Ibunya meninggal saat dia 3 tahun. Rupanya dia sedih juga. Nyonya, tolong tenangkan Tuan Muda. Dia minum terlalu banyak. Sudah tak sadarkan diri. Dia di mana? Klub IC. Aku segera ke sana. Jangan minum lagi. Ayo pulang. Pulang apaan? Mengki sudah pergi. Aku di sini. Monkey. Benarkah ini kamu? Apa aku tidak bermimpi? Aku tidak bermimpi. Monkey. Untung kamu tidak pergi. Monkey, aku cinta pada. Aku sangat-sangat mencintai. Katanya kamu mabuk? Aku memang mabuk. Tapi aku masih sadar. Monkey. Maukah kau mempercayakan dirimu padaku? Monkey. Aku pasti akan bertanggung jawab pada. Mana Monkey? Pria ini baru saja pergi. Qui mana dia pergi? Dia suruh jangan khawatir. Dia pulang ke rumahmu ambil barang. Cepat kembali. Halo, nomor yang Anda hubungi mati. Monkey, Monkey. Kalian siapa? Sedang apa di sini? Permisi. Keluarga Liang Tingal di sini kemana? Mereka pindah buru-buru kemarin malam. Panda? Cepat pergi dari sini. Segera selidiki area villa dan jalan sekitarnya. Beberapa rumah. Monkey itu? Pas. Ada CCTV di jalan dekat villa, mobil kakak ipar. Teruskan pencarian. Bahkan jika harus menggali tanah, harus temukan Monkey. Jangan kenapa-napa. Tunggu aku. Aku pasti akan mencari. Li Qian keluar sekarang. Li Mengqi, kau menghilangkan hak warisku. Nama baikku hancur, membuatku kehilangan segalanya. Tak mungkin kuberikan keringanan. Li Qian kau lesek, berani menggunakan pusaka ibu untuk menipuku. Bukankah kau selalu anggap aku hina? Tak bermoral. Dan Li Mengqi, kau bukan Li Mengqi asli kan? Tebakanku benar. Wajahmu mirip Li Mengqi. Tapi kau bukan dia. Adikku itu pengecut. Tak mungkin berani begini. Benar, aku bukan Li Mengqi. Tapi keinginan Li Mengqi sudah kulaksanakan. Saya pun kau. Hari ini kau harus mati. Selesaikan dia. Tunggu. Wajah secantik ini. Bagaimana jika ku coret? Berhenti. Jangan mendekat. Kak Fong. Tuangu. Mendekat lagi, ku bunuh kakaknya. Lepaskan dia. Kubiarkan kau hidup. Lepaskan dia, ampunilah aku. Aku tetap akan dipenjara. Direktur Gu, kau pikir aku bodoh? Apa maumu sebenarnya? Lempar pisau padanya.
Kau mau selamatkan Li Mengki? Bisa. Kau mati, dia hidup. Jangan-jangan. Bukankah kau sangat mencintainya? Bukankah kau rela mati untuknya? Akurola. Tidak, jangan mati. Denga, terangkan dia. Aku bisa tukar nyawa, tapi jika kau ingkar kubunuh kau sampai tak ada yang tersisa. Tenang, asalkan kau mati, Li Mengki akan selamat. Dia membunuhku. Aku mungkin masih bisa kembali. Lepaskan. Kau tak boleh mati. Mengki, pergi kau. Guhan. Guhan, bangunlah. Tolong datang lihat aku. Nyonya, makanlah sesuatu. Sudah 24 jam kau menunggu. Aku akan menemani di sini. Kau boleh pergi. Aku janji. Aku tetap di sini, takkan pergi lagi. Asalkan kau mau bangun. Asalkan kau mau sadar, aku penuhi semua permintaan. Kameralah. Cepat. Aku serius. Kau sadar? Ku bilang. Jika aku bangun, kau takkan pergi. Tinggal di Cloud City menemanimu. Benar. Sangga. Aku takkan pergi selamanya. Aku tinggal di Cloud City. Selamanya menemanimu. Aku cinta padamu. Aku juga mencintai.